Timur. Ya saya kan waktu letnan ya, lulusan Akmil itu, Ya, kemudian saya dikirim ke Kalimantan Barat. Kalimantan Barat. Di BKO kan Batalon 323 gitu ya, Diperbantukan, di oke. Siliwangi kan. Siliwangi. Bersama-sama mereka kita pergi operasi di Kalbar untuk membasmi pergerakan PKRS Parakou. Oh, saya Ini paham. joint operation dengan Malaysia. Malaysia. Gitu. Oke, lalu kapten gitu, saya sudah di Kopassus nih kaptennya. Itu saya diberi tugas untuk operasi penyelidikan di tim-tim. Ya. Penyelidikan itu. Bukan penyelidikan aja, juga banyak rentetannya harus Ya. mempersiapkan tim untuk bisa masuk ya, melatih fungsi-fungsi yang pro Indonesia gitu, sebuah camp itu. Jadi kira-kira 10 bulan lah. 10 Ya, bulan ya. operasi ini katanya mau dibatalkan, ternyata terus jadi gitu kan. Sudah berangkat lagi. Nah ini lalu diperbesar. Kalau tadi hanya satu tim aja 100 orang, waktu dibatalkan ya, terus kemudian waktu disusun kembali malah ditambah 2 tim, jadi 3 tim. Oh, banyak masukannya. Ya, Serius berarti ya, langsung serius. ini nama sandinya cewek semua ini. Yang pertama Susi, pimpinan Pak Yunus, wakilnya Pak Sunarto Tim gitu ya. Susi. Yang Tuti, Pak Tarub sama Agus Salim Nurplis Daumi, itu Pak Sofyan sama saya, Sutioso. Tim Susi. Kenapa nama sandinya perempuan, Bang? Iya, kalau Sandi, Elang, Iya, terus biasanya begitu. Merpati udah umum ya. Udah umum ya? Kita mau cari yang lain-lain aja gitu. Yang rata-rata lain ya. Oke, setelah itu pulang ya dari itu 10 bulan juga nih. Gitu. Supaya Anda tahu aja, kita standarnya paling lama Kopassus itu 10 bulan. 10 bulan, lama juga ya. Dan itu harus dipulangkan, jangan lebih dari itu. Kalau itu ya umumnya orang tidak tahan, tak bisa. Oh gitu. Secara psikologis itu bisa terganggu. 10 bulan. Itu cukup lama juga operasi 10 bulan. Terus saya sekolah, meneruskan intelijen strategis, pulang terus diberangkatkan lagi. Untuk ketiga kalinya ke tim-tim. Itu operasi baru lagi? Ya, itu operasi, saya di staf Kudahankam, di staf intelijen. Tahun berapa tuh Bang? Tahun 76. 76 ya operasi? Ya, itu yang terakhir saya di tim-tim 76. Ini Flamboyan sama Seroja tuh bareng ya? Satu apa? Flamboyan duluan kan, pra Seroja itu operasi Flamboyan itu. Misinya tuh apa gitu Flamboyan tuh? Ya, misinya itu kita kan bersama-sama sukarelawan dari yang pro Indonesia kan. Orang-orang mereka ya. Kita bergabung bersama-sama untuk tetap berjuang ke dalam NKRI. Nah, yang terakhir sekali saya diberangkatkan ke Aceh untuk mengatasi GAM pimpinan Hasan Tirut tahun berapa ya? 78. 78 ya, oke. Ya, kalau Anda tahu yang paling berkesan mana? Yang berkesan ya operasi Flamboyan itu. Kenapa Bang paling teringat itu? Ya begini ya, operasi itu kan operasi yang sangat rahasia ya, dan secara moral gitu itu berat. Gitu. Berat. Ya seorang prajurit ditugaskan kan pengen kalau mati jadi pahlawan lah gitu. Okay. Ini kan enggak. Gitu. Ya, itu lalu kita masuk ke negara orang lain. Operasi yang tanpa sandaran gitu kan. Artinya kalau ada apa-apa ya kita atasi sendiri. Kalau operasi besar itu ya kelompok kecil terjepit misalnya kan dibantu. Bantuan tembakan atau dibantu dengan pasukan. Nah ini kan kita enggak ada sandaran. Dilepas aja gitu. Termasuk logistik kita harus bisa survive kalau logistik kita habis di dalam sana. Itu berapa orang tim Flamboyan itu berarti Bang? Ya itu tadi, tim Flamboyan itu 100, tapi tim saya 100 waktu saya bagi 2 gitu. Saya atas koordinasi dengan Pak Sofyan, komandan saya, kita nyerang 2 sasaran itu. Pak Sofyan nyerang di kota lain, saya ke Suwei itu kota yang paling jauh dari perbatasan. Jadi saya infiltrasi kira-kira 60 kilo jaraknya, dan tentu saja ya panjang lah ceritanya. Ya. Jadi kalau ketangkep ya nggak diakui negara gitu diakui kan. Kita kan sukarelawan orang sipil. Gitu. Kalau dan operasi itu kan nggak boleh ketua, dan waktu itu kita nggak boleh pamit dengan keluarga kemana kita mau pergi. Jadi keluarga juga nggak dipamitin ya? Karena itulah kita lalu pakai nama samaran semua kan. Saya pakai nama Manik gitu terus. Manik.
biar keren ganti menek gitu. Oh iya. Dan ada cerita panjang ya, jadi orang-orang tim-tim itu tahu saya itu Sutioso saat saya jadi gubernur itu. Kaget. Wah, Ya karena sering tampil di TV kan, TV mereka kan dengan kita sama. Sudah integrasi. Oh ini bukannya Kapten Menek ini. oh itu benar. Oh jadi sempat setelah udah jadi gubernur sempat ketemu ada yang kenal di Timur Timur. Ya lihat TV aja mereka kan. Oh iya. Tetapi waktu kepala BIN saya pernah memang ke sana. Balik lagi ke sana. Berkunjung ke sana. Cerita soal BIN, Bang Yus. Saya sempat lihat ada Bang Yus ngobrol-ngobrol dengan siapa? Dini ya? Din Minimi. Din Minimi. Ya. Itu gimana ceritanya Bang? Bisa Bang Yus langsung Jadi, sendiri yang... memang kok gini ya. Intelijen itu punya 3 operasi namanya ya. Operasi pengamanan. Operasi pengamanan itu misalnya presiden mau ke satu tempat ke luar negeri gitu kan. Saya selalu berangkat duluan. Advance ya. Saya lihat secara fisik di sana gimana. Secara politis kita akan ada demo misalnya iya, gitu. Itu pengamanan dan koordinasi dengan negara yang kita kunjungin gitu. Itu pengamanannya. Ada lagi operasi penyelidikan yang saya lakukan tadi untuk melihat kemungkinan kita mau masuk secara rahasia itu saya harus lewat mana itu kan operasi penyelidikan. Nah, operasi yang ketiga itu namanya operasi penggalangan. Nah, operasi penggalangan itu ada 2 macam, namanya penggalangan lunak dan keras. Jadi pendekatan kita lakukan adalah soft approach atau hard approach gitu kan. Nah, saya untuk tim ini saya coba soft approach itu tadi coba. Nah, karena itu kan kita harus kontak dengan dia secara mendalam kan. Apa sebenarnya yang menyebabkan dia naik ke gunung dengan 120 orang anak-anak muda bersenjata. Apa yang mereka tuntut? Itu kan harus saya dalami kan. Itu dari Din Minimi sendiri yang minta Bang Yus yang harus turun langsung ketemu langsung. Nah, lalu kemudian kan setelah saya tahu kan saya mencoba kontak kan nggak mudah. Iya, nyari telepon dia ini kan bagaimana. Tapi ada kenalan saya ya, yang kenal baik, sahabat lah ya. Namanya Yuha, orang Finlandia. Yang terlibat di dalam perjanjian Helsinki dulu kan. Jadi dia punya nomor-nomor pentolan GAM lah. Nah, kontak Din Minimi, saya minta dikenalkan. Itulah saya lalu komunikasi secara intens. Langsung ya. Nah, semua orang intelijen itu kalau komunikasi bukan hanya cinta-cintaan, itu bukan ya. Itu harus dengan pertanyaan-pertanyaan memancing gitu kan. Supaya kita tahu dalam dia ini siapa. Teknik intelijen ya. Yang harus saya dalami kan pertama dia gentleman apa dia pengecut orangnya ini. Bisa kelihatan dari cara dia kan jawab Bang. Ya, suasana psikologisnya bagaimana saat ini. Menarik. Itu semua saya dalami dengan telepon pancingan-pancingan itu gitu kan. Nah, karena dia akhirnya saja berunding mau, tapi dengan syarat gitu kan. Syaratnya 1, Pak Sutioso jangan diwakilkan. Wakilkan siapapun saya tidak mau. Itu dia minta ya. Berarti. Ya. 2, kalau ketemu saya, kalau bawa anak buah, paling banyak 2 orang saja Pak. Gitu. Wah berarti cuma bertiga? Iya bertiga. Gitu. Yang ketiga, lalu tempat dan waktunya saya Pak yang menentukan. Wah tambah gitu. ngeri Nah, ini kan. Ya, ini kan berat itu. Jadi ya bukan kita ini kenapa kan Pak ada orang bertanya kan kenapa kepala BIN sendiri datang ke sana. Iya itu gitu pertanyaan kan. Sih. Ya karena dia tidak mau wakilkan siapa dia. Nah sementara saya meyakini tuntutannya itu ada 6 dan semua bisa saya akomodir termasuk amnesti kan. Semua GAM yang menyerah itu diberikan amnesti. Itu wawancara hanya 1 kali, tidak bisa 2 kali. Misalnya sudah kasih terus dia ke hutan lagi gitu misalnya kan, angkat senjata ini nggak bisa lagi. Cuma 1 kali ya. Dia belum pernah, sudah saya pelajari. Dan kelompoknya ini belum pernah. Jadi sepertinya bisa, cuman ya semua semua tugas itu kan semoga ya tentu ada risikonya. Kan. Betul. Nah risiko paling ekstrim saya ketemu dia kan saya bisa dibantai. Iya itu di kan? Gunung lokasinya apa di mana? Jadi berita besar lah gitu ya. Atau saya disandera gitu. Iya. Untuk itu kan logistik itu bisa senjata, amunisi, makanan yang dia lagi sulit gitu kan. Tapi sekali lagi kan dari komunikasi kira-kira 2 minggu lebih lah ya gitu. Itu kan saya sudah bisa simpulkan anak-anak ini bagaimana. Sehingga resiko itu saya ambil karena
ya saya punya hitungan dan amat yakin tidak akan terjadi apa-apa. Jadi berangkat sekali lagi bukan 3 orang, saya pengawal saya 2 orang, saya sama ini Yuha. Ya dia yang nyopir gitu. Yang satu lagi Ziza namanya, ini orang media supaya terdokumentir. Iya. Saya lihat Din Minimi bawa senjata sebelah Bang Yos. Senjata, aku itu kaget waktu ketemu itu di gubuk ini lereng gunung, terus ini sawah ada gubuk. Situ kan saya dari Rokmawe aja 4,5 jam baru sampai. Jauh ya. Dengan mobil yang off-road gitu kan. Iya, iya, iya. Tuh, waktu mengenal, saya di atas Pak, waktu mengenalkan gitu. Aku naik ke atas, saya Nurdin Pak, ini senjatanya di trigger ini, Iya. tangannya itu siap nembak. Itu ya saya anggap biasa aja. Karena aku sudah tekankan anak buah saya juga, waktu kita ketemu kita yang bersahabat aja kayaknya. Din Minimi itu masuknya Panglima wilayah atau apa Bang? Iya Panglima GAM saat itu, 100% anak muda semua, belasan tahun umurnya. Muda-muda ya. Termasuk yang ya termasuk berpengaruh berarti. Iya, jadi memang ya nggak mudah, alot. Alot, 3 jam pun belum putus, itu akhirnya saya ajak dia pulang ke rumah gitu sampai kaget-kaget. Gitu. Maksudnya apa? Mau saya ketuk hatinya lewat keluarganya gitu kan. Ya, akhirnya terjadilah adegan yang dramatis saat dia ketemu ibunya yang sudah janda itu kan, orang tuanya kan, ayahnya kan meninggal, Ismail Minimi waktu ada operasi militer dia tewas. Oh, ketemu ibunya nih. Terus ketemu anak istrinya akan nangis histeris ya gitu, itu saya biarkan saja. Gitu. Habis itulah saya masuk lagi berbuk lagi. Intinya jam 2 pagi lah baru final gitu bahwa dia bersedia untuk turun kembali ke masyarakat dan menyerahkan semua senjata, amunisi dan perlengkapan yang lain. Itu luar biasa itu. Alhamdulillah.